Sobat Ki-Hajar, perkenalkan nama saya Merianti, saya dari kelas 11 Agribisnis Perikanan. Halo Sobat Ki-Hajar, perkenalkan nama saya Doni Alzitri dari kelas 11 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Halo Sobat Ki-Hajar, perkenalkan nama saya Sahara dari kelas 11 jurusan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura. Halo Sobat Ki-Hajar, kami dari perwakilan Provinsi Riau 040026 dari utusan SMK Negeri 1 Tembelan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir. Kami ingin membuat proyek yang bertemakan energi dan perubahan iklim. Tujuan proyek kami ialah untuk memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita dan juga menjadikan bahan bakar alternatif. Penasaran dengan video kami? Saksikan terus. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memang dikenal sebagai wilayah yang akan kaya dengan kelapa, dengan hamparan perkebunan kelapa yang luas. Selain memiliki komoditas utama, daerah ini memiliki banyak sabut kelapa yang berpotensi besar. Untuk dimanfaatkan lebih lanjut, kelimpahan kelapa dan sabut kelapa di pemilahan menjadi salah satu pusat produksi kelapa terbesar di Indonesia. Masalah utamanya adalah limbah sabut kelapa yang melimpah di sekitar kita, terutama di Indragiri Hilir. Limbah ini seringkali tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan menjadi sumber pencemaran lingkungan. Benar, selain itu ketergantungan bahan bakar fosil juga menjadi masalah besar di Indonesia. Polusi yang dihasilkan dari bahan bakar fosil memperburuk perubahan iklim. Jadi kami ingin mencari alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan. Halo guys, Hai. kalian ingat nggak waktu pulang kemarin? Iya, apa tuh? Iya, setiap kali lihat tumpukan sabut kelapa kayak gitu, rasanya sayang sekali. Di sini kan limbah sabut kelapa dibuang begitu saja, padahal bisa dimanfaatkan. Bener itu Don, kan Indragiri Hilir ini penghasil kelapa terbesar. Bayangkan berapa banyak setiap harinya limbah sabut kelapa terbuang. Masyarakat hanya berfokus pada kopra dan minyak kelapanya saja, sementara sabutnya dibuang. Jadi sampah itu kan sayang tidak dimanfaatkan. Itu alasan kita bikin proyek ini kan, briket kokopit dari sabut kelapa. Ini bisa jadi solusi praktis untuk mengatasi limbah dan memberikan energi alternatif yang ramah lingkungan. Ya, apalagi berikut ini nggak cuma mudah dibuat, tapi punya nilai ekonomis. Masyarakat bisa memanfaatkan limbah ini yang melimpah ini untuk dijual ataupun dipakai sendiri. Kita harus menjelaskan kepada juri Ki-Hajar STEAM bahwa briket dari kokopit memiliki banyak keunggulan dibandingkan briket lain, seperti lebih tahan lama, ramah lingkungan, dan juga sumber dayanya besar di daerah kita. Dan jangan lupa, sabut kelapa punya sifat menyerap karbon. Itu bisa menjadi nilai tambah untuk menjaga lingkungan dari polusi. Kalau proyek ini diterima, kita nggak cuma bantu masyarakat, tetapi juga lingkungan. Benar, sabut kelapa yang tadi cuma dibiarkan menumpuk, sekarang bisa jadi solusi energi yang inovatif. Ini peluang besar untuk gerakan ekonomi lokal juga. Nah, kita harus benar-benar meyakinkan juri bahwa proyek kita ini tidak biasa. Briket kokopit ini bisa menjadi solusi nyata masalah energi dan lingkungan di sekitar Indragiri Hilir. Aku yakin kita bisa membuat mereka terkesan. Ini kesempatan besar untuk memperkenalkan inovasi dari daerah kita. Kalau masyarakat sadar dengan potensinya, kita bisa lihat perubahan besar dari hal kecil seperti ini. Betul, yuk kita buat presentasi terbaik, kita tunjukkan kalau tim Indragiri Hilir ini bisa membawa perubahan dari briket kokopit. Semoga tim kita menang di final Ki-Hajar STEAM.
Bagaimana kalau kita pergi ke ibu dulu? Ya, ya, ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ada apa Ara, Mary, Doni? Begini Bu, kan kami lolos tahap final ke Hajar STEM 2024. Jadi kami ingin minta pendapat Ibu tentang proyek kami. Ya Bu, karena daerah kami banyak limbah sabut kelapa yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami punya ide Bu, yaitu membuat briket dari sabut kelapa Ya. atau kokopit. Bagaimana pendapat Ibu? Selamat ya untuk tim kalian yang sudah masuk final. Untuk ide kalian tadi sangat bagus karena di daerah kita Tembilahan Indragiri Hilir ini limbah sabut ini memang banyak dan juga belum dimanfaatkan oleh masyarakat kita karena kurangnya pengetahuan sama keterampilan dari masyarakat kita. Bagus kalian untuk membuat briket. Kalian sudah tahu tahap pembuatannya? Sudah Bu. Bagus, jadi lanjutkan saja tahap pembuatan briketnya. Nanti kalian mengerjakannya secara kelompok bertiga biar hasilnya maksimal. Bahan dan alat yang kami akan gunakan untuk pembuatan briket ialah bahan yang kami gunakan ada kokopit yang terbuat dari serat sabut kelapa, ada tepung tapioka dan juga air hangat. Untuk alat ada baskom dan ada kawat pajut yang kami bikin seperti ini dan korek dan tidak lupa alat sederhana yang kami buat dari kaleng bekas. Kokopit dari sabut kelapa yang telah diolah melalui proses pengeringan selama beberapa hari agar kandungan airnya berkurang. Setelah kering, kokopit kemudian dicampur dengan tepung tapioka yang berfungsi sebagai perekat dengan perbandingan tertentu. Campuran tersebut diaduk rata dengan air hangat secukupnya dan dibentuk menjadi briket menggunakan cetakan. Briket yang sudah dicetak dikeringkan kembali dan dijemur di bawah sinar matahari atau menggunakan oven hingga kadar air yang tersisa minimal. Briket kokopit diuji kualitasnya dengan membakar beberapa sampel untuk mengecek kecepatan pembakaran, jumlah asap yang dihasilkan, dan daya tahan panas. Pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi briket tidak hanya memberikan solusi bagi pengolah sampah organik, tetapi juga menghadirkan energi yang ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, briket dari sabut kelapa menjadi alternatif energi yang berkelanjutan. Proses pembuatan briket dari limbah kelapa melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, pengeringan, penghancuran, pembakaran, pencampuran bahan briket, proses pencetakan, dan pengeringan akhir. Setiap tahap harus dilakukan dengan cermat untuk memastikan hasil berkualitas tinggi, ramah lingkungan, dan memiliki daya bakar yang optimal. Dengan proses yang terstruktur, limbah sabut kelapa yang semula tidak terpakai dapat diubah menjadi sumber energi yang efisien dan bernilai ekonomi tinggi.